Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, bagaimana kabarnya hari ini? Insya Allah sehat ya. Alhamdulillah. Kalau memang sehat, mari senantiasa jangan lupa untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah lah yang memberi kita nikmat sehat, memberi kita kesempatan, memberi kita kemampuan, sehingga alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih bisa bertemu kembali walaupun lewat virtual atau lewat online untuk bersama-sama belajar pendidikan agama Islam. Dan sebelum kita mulai, mari kita awali dahulu dengan membaca doa sebelum belajar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Nah, anak-anak kelas 4 yang semoga senantiasa sehat, kita lanjutkan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini adalah masih di pelajaran 10 ya, berkaitan dengan kisah Wali Songo. Yang kemarin kita sudah belajar tentang pengertian wali Allah itu apa, kemudian wali Allah yang pertama kemarin juga sudah kita pelajari, yaitu Sunan Gresik. Nah, yang kedua ini adalah kisah Sunan Ampel, atau nama aslinya adalah Raden Rahmat. Sunan Ampel atau Raden Rahmat dianggap sebagai sesepuh oleh para wali lainnya. Nah, makam Sunan Ampel ini terletak di dekat Masjid Ampel, Surabaya. Kisah keteladanannya menarik. Termasuk diantaranya yang menarik adalah ketika Sunan Ampel berdakwah kepada Prabu Brawijaya. Meskipun akhirnya tidak memeluk agama Islam, Prabu Brawijaya terkesan dengan ajaran agama Islam sebagai ajaran budi pekerti yang mulia. Nah, Sunan Ampel ini mengajarkan falsafah Moh Limo atau 5M ya. Yang dimaksud dengan Moh Limo itu adalah tidak mau melakukan 5 perbuatan tercela. 5 perbuatan tercela itu apa? Main atau berjudi ya, terus kemudian ngombe, mabuk-mabukan. Yang ketiga maling atau mencuri. Yang keempat madat atau menghisap candu atau ganja. Dan yang kelima adalah madon atau berzina. Nah, ini ajaran Sunan Ampel yang terkenal ya, Moh Limo. Jadi kita pahami bahwa itu tadi nama aslinya adalah Raden Rahmat. Wilayah dakwahnya adalah di Surabaya, di daerah Surabaya. Termasuk peninggalan beliau ya, peninggalan dari Sunan Ampel adalah Masjid Ampel di Ampel Denta, Surabaya. Nah, mudah-mudahan kalau anak-anak nanti ke Surabaya bisa itu nanti menemui Masjid Ampel. Beliau wafat pada tahun kurang lebih 1481 Masehi. Makamnya ada di mana? Makam beliau itu ada di sebelah barat Masjid Ampel Surabaya itu. Nah, menurut sejarah, Sunan Ampel itu merupakan anak dari pasangan Sunan Gresik dan Dewi Condrowulan. Beliau menyebarkan agama Islam di kalangan masyarakat di daerah pedesaan Ampel Denta, Surabaya. Di tempat itu juga beliau mendirikan pondok pesantren untuk masyarakat yang hendak belajar dan mendalami ajaran agama Islam. Dan yang ketiga adalah Sunan Bonang atau Syekh Makdum Ibrahim. Sunan Bonang adalah putra ini ya. Jadi Sunan Bonang adalah putra dari Sunan Ampel.
dan sekaligus muridnya. Beliau wafat pada tahun 1525 Masehi. Kisah keteladanannya adalah cara berdakwahnya yang bijak. Sunan Bonang sering menggunakan kesenian rakyat untuk menarik simpati mereka. Beliau memasukkan alat musik bonang pada seperangkat alat musik gamelan. Makanya beliau dijuluki sebagai Sunan Bonang. Oleh karena itu beliau mendapat julukan tadi karena kan nama aslinya adalah Syekh Makdum Ibrahim. Tapi yang selanjutnya adalah terkenal sebagai Sunan Bonang. Sunan Bonang juga penggubah suluk wijil dan tembang tombok ati. Artinya yang awal-awal itu yang melopori lagu itu adalah ya beliau ini, Sunan Bonang. Makamnya ada di mana? Makamnya ada di Tuban, ya, ada di Tuban. Jadi makamnya ada di belakang Masjid Agung Tuban. Nah, nanti kalau ke sana ya mudah-mudahan bisa menemui. Jadi nama asli beliau adalah Maulana atau Syekh Maulana Makdum Ibrahim. Wilayah dakwah beliau adalah di Tuban, Jawa Timur. Peninggalan beliau adalah alat musik tradisional gamelan yang berisi bonang, bende, dan kenong. Juga perkenalkan gapura yang berarsitektur tema Islam. Nah, ini peninggalan beliau Sunan Bonang itu. Wafatnya itu tadi kurang lebih tahun 1525 Masehi. Menurut sejarah, beliau ini memiliki nama asli Maulana Makdum Malik Ibrahim tadi ya. Itu adalah putra dari pasangan Sunan Ampel dan Dewi Condrowati. Sesudah ayahnya ya Sunan Ampel itu wafat, Sunan Bonang mengambil keputusan untuk belajar agama di Malaka yang berada di wilayah Samudra Pasai. Kemudian dari situlah beliau berguru dan belajar dari Sunan Giri yang memiliki ilmu khusus dalam tata cara dakwah mengajarkan agama Islam yang dapat membuat banyak masyarakat tertarik. Kemudian setelah selesai menimba ilmu di sana, beliau kembali lagi ke Tuban. Sesampainya di Tuban, beliau mendirikan sebuah pondok pesantren di tanah kelahirannya itu. Karena karakteristik masyarakat Tuban yang sangat menyukai hiburan, maka dari itulah kemudian beliau Sunan Bonang pun mempunyai ide untuk membuat alat musik gamelan untuk menarik minat masyarakat Tuban saat itu. Agar banyak masyarakat yang tertarik untuk belajar agama Islam, sehingga di saat Sunan Bonang mengadakan pertunjukan gamelan, di sela-selanya ia melakukan dakwah. Itu ya. Kemudian yang keempat adalah Sunan Derajat. Sunan Derajat juga putra dari Sunan Ampel. Beliau diperkirakan wafat pada tahun 1522. Pesantren Sunan Derajat dijalankan di Desa Derajat, Kecamatan Paciran, Lamongan ya, Jawa Timur, ada di Jawa Timur. Kisah keteladanannya adalah cara dakwahnya yang menekankan keteladanan dalam hal perilaku yang terpuji, dermawan, kerja keras, dan peningkatan kemakmuran masyarakat sebagai pemahaman atau pengamalan agama Islam. Sunan Derajat juga berdakwah melalui kesenian, yaitu tembang mocopat pangkur. Nah, itu yang disebut sebagai ciptaan dari beliau Sunan Derajat ini. Nah, jadi sunan-sunan itu banyak yang menggunakan kesenian dalam berdakwah. Nama asli beliau siapa? Nama aslinya adalah Raden Kosim. Nah, wilayah dakwahnya ya di Desa Jelok lah ya, lebih tepatnya itu di Derajat.
Desa Jelok, pesisir Banjarwati, Lamongan. Peninggalan beliau adalah gamelan Singa Mangkok namanya ya, gamelan Singa Mangkok. Makamnya ada di situ juga, ada di Paciran, Lamongan. Jadi kalau menurut sejarah, beliau Sunan Derajat merupakan saudara seibu dengan Sunan Bonang tadi ya. Setelah ayahnya meninggal, beliau belajar dan berguru tentang ilmu agama Islam dari Sunan Muria. Kemudian beliau kembali lagi ke Desa Jelok, pesisir Banjarwati, Lamongan. Termasuk perkataan-perkataan beliau adalah wenehono. Nah, petuahnya beliau ya, wenehono teken wong kang tuwa, artinya berilah tongkat kepada orang yang buta. Kang wuto, bukan kang tuwa, kang wuto ya. Kemudian yang kedua, wenehono mangan marang wong kang luwe, artinya berilah makan kepada orang yang kelaparan. Dan yang ketiga, wenehono busono marang wong kang wudo, artinya berilah pakaian kepada orang yang telanjang. Dan yang keempat adalah wenehono ngiyup marang wong kang kudanan, artinya berilah tempat untuk berteduh pada orang yang kehujanan. Nah, setelah beliau tiba di Lamongan, beliau menyampaikan pelajaran apa yang sudah didapatkan dari Sunan Muria, gurunya ya, kepada masyarakat Lamongan. Semakin hari muridnya semakin banyak, hingga pada akhirnya Sunan Derajat juga memutuskan untuk mendirikan pondok pesantren yang berada di Daleman Dhuwur, Desa Derajat, Paciran, Lamongan. Dan yang kelima adalah Sunan Kudus. Nah, ini Sunan Kudus ya, pasti sudah banyak yang tahu. Berarti ada di mana? Ya, ada di Kudus. Ya. Sunan Kudus adalah putra Sunan Ngudung atau Raden Usman Haji. Beliau memiliki peran yang besar dalam pemerintahan Kesultanan Demak. Beliau menduduki posisi sebagai panglima perang, penasehat Sultan Demak, dan hakim peradilan negara. Sunan Kudus banyak berdakwah di kalangan kaum penguasa dan priyayi Jawa saat itu. Di antara yang pernah menjadi muridnya adalah Sunan Prawata Panguasa Demak. Ya. Itu, dan kemudian Arya Penangsang Adipati Jipang Panolan. Salah satu peninggalan yang terkenal dari beliau adalah Masjid Menara Kudus. Beliau wafat kurang lebih pada tahun 1550. Makamnya ada di mana? Ya di area Masjid Kudus itu, menara itu. Nah, jadi nanti anak-anak bisa ya kapan-kapan kalau ke Kudus mampir untuk berziarah di makam Sunan Kudus. Ya, mungkin pelajaran ini kita cukupkan sampai di sini. Nanti untuk 4 sunan yang terakhir kita sampaikan di pembelajaran selanjutnya. Apabila ada salah, aku mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.